Jadi kalau dulu khawatir kita itu anak-anak kita pacaran lelaki perempuan tuh khawatir kita. Sekarang laki-laki sama laki-laki, Pak. Dan ini pernah terjadi di salah satu apartemen di Kuningan, di Jakarta. Dulu juga pernah ditemukan. Ternyata ini komunitas yang banyak. Itu lingkungan kita hari ini, Pak. Berarti di hadapan anak-anak kita ini, dalam tanda kutip, siap menerka anak-anak kita semua ini. Berbagai hal di lingkungan kita. Oleh karena itu di dalam Islam, membangun lingkungan yang baik itu menjadi satu keharusan, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Maka kenapa kok kita semangat mengaji? Kenapa kok semangat kita mengadakan taklim di masjid ini? Karena kita ingin membangun lingkungan kita ini lingkungan yang kondusif secara keimanan, secara spiritual. Ya, teman-teman di pengurus masjid harapannya bahwa masjid ini, musola ini setiap hari akan terus bertambah yang datang. Betul nggak Pak? Atau udah mentok segini aja, nggak usah ada lagi, udah nggak muat begitu? Saya yakin tuh pasti pengen banyak orang yang datang ke masjid. Setiap pengajian harapan kita banyak yang datang. Kenapa? Ikhtiar kita menghadirkan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Dulu zaman kita kecil, zaman saya kecil, dengar miras itu kayaknya angker banget tuh. Tapi sekarang sudah menjadi kayak tradisi, Pak, banyak di mana-mana itu kita lihat anak-anak. Dan berbagai problematika yang ada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, masalah-masalah yang begitu banyak hari ini yang menerpa anak-anak kita, remaja-remaja itu. Ketika ditelusuri, ada seorang penulis dari negeri barat ya, dari Eropa itu. Namanya itu saya tuliskan tuh kalau nggak salah Harlock ya. Dia mengatakan begini, Pak. Penyebab kerusakan kenakalan remaja salah satu poinnya adalah masalah apa Pak kira-kira? Sibuknya orang tua. Sibuknya orang tua. Saya pernah ngisi pengajian di satu SD di daerah Cibubur. Ini SD agak lumayan menarik, Pak. Muridnya itu 800 atau 900 gitu. Saya ngisi diundang seminar. Waktu itu 2 tahun yang lalu saya datang. Tadinya menolak, Pak. Menolak berbagai alasan saya nggak mau datang. Kenapa? Karena saya lihat akun media sosial YouTube-nya itu yang ngisi pakar-pakar semua tuh. Kalau kita suka ikut kajian parenting itu ada Ayah Irwan, ada Pak Cahyadita Karyawan, ada Bendri Jaisur Rahman, itu kan tokoh-tokoh parenting Indonesia levelnya udah nasional semua. Saya diundang, itu saya sampai nolak. Nggak bisa 3 kali saya nggak bisa. Terakhir kepala sekolahnya bilang, sekarang terserah bapak mau tanggal berapa katanya. Saya nggak bisa nolak lagi, akhirnya saya datang di parkiran Avanza sendiri Pak, mobilnya itu di parkiran. Yang lain tuh Pajero Sport itu pokoknya gitu ya, mobil keren-keren banget. Avanza cuma satu doang yang saya bawa. Nah ini menunjukkan wali muridnya berarti dari kalangan memang orang berada. Nah seminar di aula yang besar itu banyak 400 orang jamaah. Ada satu ibu-ibu nangis Pak. Megang mic baru ngomong sebentar nangis. Dia bilang, Pak, saya ini berangkat kerja jam 5 subuh, pulang jam 9 malam setiap hari dengan suami saya. Sampai anak saya itu kadang belum bangun saya berangkat. Tujuannya cari apa kira-kira Pak? Duit kan? Ya, betul, cari duit. Harapan dia, duitnya banyak, kemudian bisa membeli segala sesuatu membahagiakan keluarganya. Liburan, jalan-jalan ke Bali, ke Lombok, dan lain sebagainya. Nah, dia nangis ketika itu mengungkapkan bahwa tersentuh dengan kisah yang saya sampaikan. Saya menyampaikan kisah begini, Pak. Ada di luar negeri itu ada seorang ibu, seorang anak, seorang asisten rumah tangga. Ya, ibu ini sibuk dan sehari-hari anak ini ditemani oleh asisten rumah tangganya. Bapak yang merahmati Allah, biasanya mohon maaf sekali tidak dalam rangka merendahkan satu orang tidak. Biasanya kalau di rumah-rumah kita itu kalau asisten rumah tangga rata-rata pendidikannya sarjana atau tidak? Tidak ya, tidak. Oh enggak Pak, di rumah saya asisten rumah tangga saya S2 misalkan, master. Wah enggak silakan. Tapi kebanyakan tidak. Nah, karena terjadi masalah di rumah ini maka memanggil seorang ahli psikolog datang ke rumah. Ahli psikolog ini punya
punya ini Pak, punya alat uji yang sederhana sekali. Ibunya di ruang sini, anaknya di sini, asisten rumah tangganya di sini. Buat 10 pertanyaan. Bu, anaknya kalau besar mau jadi apa, Bu? Ibunya bilang apa? Dokter. Bibinya ditanya, Bi, kakak kalau besar mau jadi apa? Mereka terpisah. Kata bibinya apa? Guru bahasa Inggris. Konfirmasi ke anaknya, pindah anaknya. Kak, besar mau jadi apa? Guru bahasa Inggris. Yang benar siapa, Pak? Bibinya. Pertanyaan kedua, ya, Bu, anaknya ini teman dekatnya siapa? Ibunya menyebutkan si B, teman dekatnya. Bibinya ditanya, siapa Bi teman dekatnya? Si C. Ditanya ke anaknya, teman dekat kamu siapa Kak? C. Dari 10 pertanyaan itu, 9 yang benar jawaban bibinya dibandingkan ibunya. Ternyata dia merasakan itu. Ya, dia merasakan itu, saking sibuknya. Terus ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Ya, memang fitrahnya perempuan itu di rumah. Tapi kalau memang mengharuskan, saya bilang ya ibu harus punya target berapa tahun ibu berada di luar. Jangan sampai kemudian fase anak-anak itu tidak ada sentuhan orang tua. Ibu bapak sekalian,